Dan ini dia game yang pertama. Nisan sudah mulai lagi nih. Bapak-bapak udah mulai lagi. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Langsung dengan recall-recallnya dan bahkan Kairi versus Fan yang ini nanti pasti bakal menarik banget untuk kita saksikan di menit yang kedua, 4-6 dan juga nanti di menit yang ke-9 ketika Lord sudah mulai ada dan diperebutkan. Oke, dan kita bisa melihat juga gimana dari Aura Fire masih menjaga dulu agar tidak terlalu agresif walau pertemuan antara kedua belah roamer. Ya oke lah, damage dari Hai memang cukup besar, tapi Kiboy masih terlalu sustain untuk bisa di-poke, sedangkan tidak ada gangguan yang terjadi untuk sejauh ini, walaupun pokingan sudah mulai terjadi tipis-tipis oleh Sin di sana. Oke, dan kalau kita lihat dari Kiboy yang benar-benar ini butuh banget level yang keempat, karena kalau kita lihat ya lini dari Onyx ini benar-benar sangat minim akan sisi power. Sehingga Kiboy mau gak mau perlu punya heavy spin secepat mungkin. Bahkan di arah bottom lane lihat poking damage yang terlalu sakit dari seorang Kabuki. Membuat Albert harus mundur karena bahkan ada Kiboy bahkan dia harus recall. Aran dengan kepedean yang dia miliki. Confident yang sangat aku suka dan ini yang harus dicontoh. Mau lawan siapapun, gak boleh ada mental block, Profesor. Iya, tapi Quantum Charge. 3 Quantum Charge Huh? dan Master Assassin yang paling menarik kalau kita lihat. Karena dengan Master Assassin ini mungkin akan ada 1v1 dari Aran main di bush dan Sin, wow, dia melakukan sebuah freeze agar Suns mau tidak mau harus keluar dari zona nyaman mid lane-nya dan mungkin bergerak terlebih dahulu menuju ke arah XP lane. Wah ini Aura Fire yang kita kenal di Precision ya. Yang cukup membara juga, 3 Quantum Charge dibawakan. Tapi kalau misalnya kita melihat sekarang masing-masing dari tim sudah mulai menyentuh ke level 4. Ultimate sudah mulai dimiliki masing-masing. Dan setup menuju ke arah Turtle sekarang sudah mulai dilakukan. Perbedaannya, Oke, Fan udah langsung, mulai nge-pop. langsung ada Aran membuka ultimate di depan sana. Kiboy mundur ke arah belakang, level 4 tebakan. High final slaves, tapi menumbangkan Kiboy. Tapi lihat retribution di tangan dari seorang Fan. Kyrie tidak berhasil kontes, dia lebih memilih untuk meredam begitu saja dan bahkan mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan sedikit permainan objektif, Kairi tidak mau pulang dengan tangan kosong. mentukarkan adanya Turtle dengan orange buff milik dari Fan. Tapi gimana kita bisa lihat Hai dengan ada zoning out tapi di arah bottom lane. Ternyata Blessing Threads for clear minion dan Kabuki di depan sana mencoba untuk melakukan poking damage lagi. Albert gak mau kalah dari segi poking damage. Dan bahkan di depan sana Kiboy udah memberikan informasi kalau ada seorang Hai yang terdeteksi di dekat dari Purple Buff. Ini pasif agresif ya, diam-diam dapetin objektif, belum ada team fight yang terlalu besar juga. Dan membuat dari Aura Fire sekarang mereka berhasil unggul di angka 400 dan ini harusnya bisa dimanfaatkan. Tapi Kiboy bakal coba dipaksa dengan heavy spin yang dimiliki. Bakal coba di depan sana Everest Ward-nya. Tidak terlalu beraksi-aksi. Tapi ternyata Suns membalikan kembali keadaan ada heavy spin. Masih diselamatkan Kiboy mundur ke arah belakang. Mau tidak mau trigger disiplin dari seorang Kiboy. Harus dipaksa dibanding dia tumbang. Dan tidak bisa menjaga sedangkan kali ini 3 berbanding 3. Onyx 3 suara, Aura 3 suara Owl. Oke, 3 berbanding 3 ini hari ini banyak banget yang seimbang ya. Seimbang, 50-50. betul. Karena gue udah penasaran banget, apalagi Aura Fire yang sekarang masih mencoba untuk bermain secara objektif. Tapi 23 poin untuk Arashin nih. KB sama Ranger Emas keren banget Itu ya. yang saya pertanyakan. Kok bisa ada saya sama Ranger Emas? Iya, padahal saya tuh jarang loh. Iya. Tapi ternyata Kiboy bakal coba di all in. Nampaknya memilih untuk mundur itu kalau Parsha kasusnya akan berbeda Al. Kalau Iya. Parsha itu bakal di all in. Ya, karena gak terlalu yang punya burst damage besar juga. Harus memperhitungkan juga. Tapi Suns di sini sudah punya IMU terhadap Final Slash. Kita tahu gimana performa dari Suns untuk bisa memegang IMU ini. Luar biasa sebagai inisiator juga. Tapi Turtle yang kedua sesaat lagi akan muncul. Dan selama 4 menit belum ada first blood nih Bung KB. Wah, ini permasalahan utamanya juga Retribution akan digunakan dan akan menentukan bagaimana nasib dari Turtle yang kedua. Karena lihat Kairi, itu setup terlebih dahulu, 1v1. Oh Kairi! Lihat take over retribution dari Kairi. Tapi ini membuka chance untuk menjadi purple di tangan Kairi dan turtle di tangan dari Fan. Apakah akan coba dibantu tim fight? Akan coba dipasang? Kairi stand by position, menuju ke arah depan, menuju ke arah seorang high. Bahkan di all begitu saja dapat di depan sana Fan. Berhasil mengamankan retribution pada Slade. Membuat Kiboy terperangkap di depan sana dan bahkan harus menuju ke arah belakang. Dibalik karena lagi lasat. Tapi first blood membuat Aatia harus tumbang dengan damage yang besar dari serang Kabuki. First blood di tangan Aura Fire. Banyak banget keunggulan yang bisa diamankan Turtle dan juga First Blood. Walaupun ditukarkan dengan adanya Purple Buff, tapi balik lagi Fan di sini sebagai jungler fighter gak yang terlalu dependent terhadap Purple Buff. Ya, untuk sekarang juga karena kita tahu sendiri bahwa Fredrin tidak perlu mana. Dan bahkan untuk terakhir kali Badang di pick adalah di MPL Indonesia season yang keempat sebanyak 2 kali. Yaitu oleh empat. EVOS Legends.
dan juga Onyx. Dan ini dia badang ketiga sepanjang sejarah dari MPL Indonesia. Season 4 ya? Iya, Itu sudah udah 8 season yang lalu. lamanya. Tua juga lo Be di sini ya. Bener juga. Iya, tua juga lo Ya ya. tapi balik lagi dengan kali ini early engage Aran juga sebenarnya terkena tekanan di Tapi RTP. ternyata Aran kali ini akan coba ditumbangkan lempar masukan dari Onyx. Hilang itu saja. Memang Aran kalau bisa one by one situation itu dia akan bisa memenangkan atas seorang Boots. Tapi Kairi langsung responsif menuju ke arah top lane dan bahkan lihat tidak ada trigger dari ultimate. Dia tetap bertahan. Para pasukan dari Onyx. Ada slash sudah dikeluarkan membuat para pasukan dari Onyx kali ini harus menuju ke arah belakang dan Rene Rapati from Kabuki masih terlalu dini untuk bisa menumbangin para pasukan Onyx. Masih belum mendapatkan target yang dituju walaupun Hai benar-benar mengganggu tapi Boots gak pulang. Oke, Boots gak pulang, dibalikan kembali keadaannya. Hai bakal coba dipasang, tapi tidak ada flicker di depan sana. Kairi masih bertahan, depan Stable Softnet-nya. Dipaksa kembali, Binati Sonic gagal. Stable Softnet di sekarang belakang masih mendapatkan satu poin kill atas Boots. Dan Hai still survive in the top lane. Wah. Pertukaran itu semua, coba dimanfaatkan Albert dengan adanya satu buah turret dan bahkan pendorongan di arah belakang lane. Tidak ada yang diuntungkan dari Onyx dan bahkan ini kerugian. Tidak ada Deviant Sword, tidak ada Tables Oblate, Kairi no Retribution. Kalau di-invite Purple-nya ini kasusnya kan beda. Wah ini Aura Fire bisa mendapatkan berbagai macam setidaknya kompensasi walaupun outer turret di arah bottom lane berhasil untuk dihancurkan oleh Albert. Tapi di sini Albertnya dari tadi nggak kesentuh sama sekali. Itu adalah space yang di-create nantinya untuk bisa split push tapi Retrigat Kairi ternyata masih mendominasi bahkan dengan dari manipulasi mereka berhasil mendapatkan satu poin kill atas Keyboy. Kairi the Retrigat masih mendominasi atas seorang Fan yang mungkin sudah berhasil memegang kendali di depan sana. Fan terlalu dive in, nanti sampai sekarang oke. Tidak ada flicker kembali Fan, tapi ternyata mereka harus melakukan flanking the high. Flicker dikeluarkan juga untuk mundur karena kalau dia terlalu dalam, terlalu dive in, dia bakal ditumbangin. No high, gak ada cover dari arah back lainnya. Oh maka surprise attack! Happy birthday! Happy birthday Sans dan nampaknya masih coba untuk bisa selamat. Tidak terlalu damage-nya bisa dibendung. Wah. Tapi dengan flicker yang dimiliki Sans dia berhasil selamat di depan sana. Yap, walaupun di sana ada satu inner turret yang dihancurkan, di mirror lagi oleh Kairi. Outer mid turret masih coba untuk dipertahankan, tapi pergerakan dari Aran ini cukup mengejutkan ya. Ya lagi dan lagi dengan Master Assassin dia manfaatkan banget kehadiran siapapun untuk 1v1 situation apalagi nggak ada Purify. Jadi ini mempermudah juga efek sisinya dari Badang untuk connect terus-terusan dan Keyboy dari tadi dia selalu dimakan karena balik lagi perbedaan item dari Hai dan juga Keyboy ini jelas adanya. Hai langsung mengamankan anti-Quiras agar nantinya damage yang keluar dari Onyx itu setidaknya akan diminimalisasi dan untuk sekarang Onyx mereka butuh badan yang lebih daripada Keyboy. Boots juga perlu membadani damage deal dari Aura Fire tapi balik lagi terus sekarang. Onsel Gaming, Blazing Great from Malbar! Mundur ke arah belakang, Kabuki menjadi belakang utama dari Softblade. Targeting yang sangat mahal, Keyboy di depan sana, menutup Remote Manipulation. Walaupun ada Remote Manipulation tapi tidak berimpact. Shot terjadi, double kill. Looking for triple kill membuat Kairi mundur ke arah belakang. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat, Blazing Great from Albert benar-benar membuka fokus dan targeting terhadap Kabuki. Karena mereka tahu Kabuki gak punya flicker out. Yap, dan tadi ada setidaknya ada satu inner turret lagi yang hancur di tangan Aran di arah top lane. Terlihat Aran di sini masih belum ikut team fight, masih berfokus untuk bisa laning dan mirroring objektifnya. Tapi dengan adanya Fan sebagai Fredrin atau tank fighter yang sekarang ada di jungle, dia udah gak perlu mengandalkan XP atau roamnya setup duluan ke area Lordnya. Iya, balik lagi buat sekarang emang benar-benar bisa dikendalikan tapi tarik ulurnya benar-benar dijalankan sama Aura Fire. Mereka dari awal tahu persis bahwa kiting gameplay ini adalah solusi dari permainan Onyx karena balik lagi Onyx terlalu kuat untuk tim fight 5 lawan 5. Tapi ternyata di sana satu momen kill didapatkan. Aaci atau Boots harus tumbang. Tidak ada EXP laner, front liner mereka dari Onyx. Mereka harus mengendorkan permainan mereka dan bahkan Kairi harus standby. Tidak ada Purple Puff, apakah mereka sangat berani untuk melakukan kontes. Posisi dari Onyx terbuka dengan sangat bebas. Lihat tangan dari seorang Kairi, itu nggak keren apa ya jempolnya ya? Gak keren, tapi Kairi ketahuan. Kairi terdeteksi, posisinya mundur ke arah belakang, mencoba untuk naik ke arah atas. Langsung ada heavy spin, mencoba menutup seorang Sin. No real world manipulation, membuat para pasukan dari Onyx mungkin akan team fight dengan power yang sama. Karena Boots sudah balik lagi, dan sedangkan Aran di sana harus udah standby untuk bisa menangkap satu orang lagi dari Onyx. Yap, terutama dari Kairi ya yang memang belum terpick up sama sekali. Tapi Lordnya nggak di reset. Belum tidak di reset apa depan. Kairi! Lihat Boots!
lakukan action yang sangat mahal dan Kairi cuma datang dengan retribution-nya. Langsung ada Albert mencoba untuk memberikan straight down. Blending duel! From Albert tapi ternyata hilang. Surprise attack from Kabuki membuat Albert kembali di depan sana. Membuat para pasukan Onyx harus mundur ke arah belakang. Aura Fire. Sang naga masih berapi-api untuk bisa mendapatkan satu turret diaramin. Setidaknya mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Ini menjadi pertukaran yang sangat-sangat mahal ya. Dimana outer middle turret bakal membuka visionnya lagi. Bahkan dilanjutkan ke inner turret Aura Fire. Mereka benar-benar membara dan satu runner apati masuk ke tubuh dari Suns. Dan kita bisa melihat gimana zoning out yang dilakukan. Ini high. Benar-benar ngasih parameter yang besar ya. Ya, dua hal yang baru saja kita saksikan. Yang pertama adalah Kairi yang benar-benar memiliki power of retribution yang begitu luar biasa dan masih menobatkan dirinya bahwa dia adalah pemegang retribution yang paling mengerikan di MPL Indonesia. Tapi untuk sekarang 1v1. 1v1 situation Aran di arah bottom lane. Lihat Kairi, flicker didapatkan dan banget solo pick up from Kairi. Aran. Kali ini tidak terlalu kuat untuk bisa menumbangkan seorang Kairi. Lihat 4 poin kill didapatkan membuat para pasukan dari Onyx setidaknya mendapatkan 1 poin kill. Langsung bisa mendorong di arah bottom lane. Dan kalau Kairi terperangkap lagi kali ini berbeda kasusnya. Dia bisa tershelter. No of Temples of Death. Oke, tapi balik lagi Kairi benar-benar hanya ditarik ulur di bawah sana. Kebetulan Lordnya secepat itu diamankan oleh Aura Fire sehingga tidak ada lagi super minion yang bisa mendorong bagaimana dobrakan dari base turretnya Aura Fire. Dan Aura Fire setidaknya sekarang punya Magic Sentry. Sama seperti Onyx, mereka bisa memaksimalkan bagaimana nantinya open map dan bahkan macro play di momen-momen penting ketika sudah mulai memasuki mid game sampai dengan late game. Oh, Kairi pedangnya akan cukup tumpul untuk bisa menumbangkan seorang Fan. Tapi Hai di depan sana bakal coba memaksa seorang Kibo mengeluarkan Heaven Spin. Retribution from Kairi masih berhasil didapatkan. Tidak ada invite jungle yang terlalu berarti untuk para pasukan dari Onyx Owl. Ya, dan sebenarnya Aran ini bukan tipikal yang memang bisa tahan badan ya. Jadi cukup mudah juga untuk bisa di solo pick off tapi in-game equipment. Karena dengan adanya attack speed Demon Hunter Sword menjadi item yang dibuat oleh Aran. Ya, tapi kalau kita lihat juga ada tambahannya itu adalah si Halberd. Karena kita tahu dengan item penambah darah. Contohnya seperti mungkin ada Endless Battle, Clock of Destiny. Target yang nantinya akan di-aim sama Aran udah pasti bakal ada efek punish. Jadi siapapun nih, kalau bisa sih mungkin targetnya menuju ke arah Sun atau bahkan Kairi atau bahkan Kiboy. Karena balik lagi ada item penambah darah. Dan semakin banyak item penambah darah, Aran akan semakin full senyum. Karena nantinya efek dari serangan, entah itu basic attack, entah itu ultimate-nya dari Aran juga akan menimbulkan damage ledakan yang lebih tinggi. Tapi sengit banget ya, ini pertukaran goldnya nggak terlalu jauh dari segi gapnya. Bahkan kali dari Onyx mereka hanya menyisakan 3 base turretnya saja. Berbeda dengan Aura Fire, mereka masih bisa mempertahankan inner turretnya. Dan perlahan tapi pasti mungkin masih coba untuk mengeclear terlebih dahulu dari laju minion yang sekarang sudah mendorong. Dan ternyata sekarang setup ke area Lord yang sudah ter-enhance sudah dilakukan oleh Boots dan juga Kairi walaupun Fan masih cari informasi. Oke, dengan informasi yang diberikan kali ini nampaknya Kabuki lebih memilih menuju ke arah clear dulu Profesor ya. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat juga dari tadi Kairi tidak terdeteksi sama sekali. Fan tidak mendapatkan advantage dari informasi di mana bush dari Kairi berada. Karena dari tadi ketika dia datang, tiba-tiba dengan retribution yang begitu on point, Boots sudah pasti akan men-zoning out Fan-nya agar Fan juga fokusnya berbeda nih. Retribution-nya nggak ke Lord, tapi bener-bener ke distract sama satu penalty zone. Dan itu yang selalu Onyx lakukan berulang-ulang, Ranger Mas. Yes, berulang-ulang berkali-kali tapi mereka masih belum melihat keberadaan dari pasukan Onyx lainnya. Sedangkan informasi telah diberikan di depan sana. Udah ada Fan yang bisa di-poking. Lihat, masuk terlalu dalam Fan. Jangan sampai dia terperangkap. Dengan ada Aran yang udah stand by on position. Informasi telah diberikan. Menuju ke arah seorang Hai. Tapi Boots sudah stand by on position. Dan lihat, mencoba untuk melakukan flanking. Kiboy terperangkap dengan ada Vanos Smash. Tapi bukan itu masalah utamanya. Kiboy akan coba untuk mendorong seorang Fan ke depan. Karena akan coba lihat langsung ada Heaven Spin. Retribution akan membuat seorang Kairi free. Tapi Fan! What a play from Fan! Take over Lord yang sangat mahal. Tapi Onyx nampaknya tidak mau membiarkan begitu saja. Mereka akan coba memaksa menuju ke arah belakang. What a play from Fan. Take over Lord yang sangat mahal. Zoning out tidak berarti Profesor. Itu dia terjepit ya? Itu dia, iya masalahnya Boots melakukan tugas hal yang sama seperti Aran. Di Lord yang pertama, di Lord yang kedua, Aran yang nge-zoning out Albert, Suns, dan Kairi. Sehingga retributionnya akan lebih on point kepada Van. Dan untuk sekarang, Lord and Henge
bakal jadi power tambahan juga bagi Aura Fire. Langsung pada slash dibalikan kembali oleh seorang Hai. Tapi penalti sudah mendapatkan seorang Kabuki. Reward manipulation tapi lihat Kabuki di sebelah sana. One power situation. Tersambat ke belakang. Win of Nature dapatkan Kairi still survive. Kabuki masih mau lebih. Dia flicker dengan Win of Nature dan Kabuki udah gak punya apa-apa lagi. Gak ada soft skill yang bisa diselamatkan dari seorang Kabuki. Dia harus jaga posisinya. Kalau dia memaksakan teamfight kembali, dia bisa ditumpangin. Sekarang Kairi akan invite jungle-nya dan Kairi tidak akan punya purple Owl. Yes, dan ini Haskell menjadi jawaban di saat Kabukinya ditabrak, dia tinggal spam aja nih virusnya terus menerus. Walaupun sekarang Renner Apathy masuk ke Keyboy. Walaupun Renner Apathy-nya masuk, nampaknya damage-nya masih belum terlalu cukup dari depan sana. Base turret harus pecah. Di arah top lane, masih ada super minion yang bergerak pada pasukan dari Onyx. Mereka terperangkap dari manipulation Abad. Untuk ke arah belakang. Tapi Keyboy? dari depan sana, surprise attack! Happy birthday! Gak berhasil mendapatkan siapapun. Keyboy di depan sana, seorang diri tadi menemani dan bahkan harus menjadi korban. Keganasan sang naga berhasil menelan satu anak landang. Flanking yang dilakukan atau mau coba backstep dengan Conceal masih belum berhasil untuk mendapatkan target yang optimal. Walaupun di sana tadi ada Kairi juga yang langsung nge-cut satu laju minion di arah middle. Tapi lihat dengan adanya dua base turret yang terekspos yang sudah berhasil untuk dihancurkan di arah mid dan top. Itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Aura Fire. Ya, masalah utamanya udah ada super minion dan sekarang Kairi hanya bisa menjalankan laning bawahnya saja. Atau setidaknya memperlama dari cut wave. Setidaknya Aura Fire tidak memiliki wave minion di 3 lane yang berbeda. Dan untuk saat ini Aran udah punya Heptasis, akan lebih mengerikan lagi ketika nanti dia tiba-tiba akan melakukan elemen of surprise yang dari tadi kita mention sebelumnya. Dan bahkan kalau kita tengok sedikit ke scene, dia udah punya Winter Truncheon. Jadi Kairi sudah tidak bisa lagi menargetkan dirinya ke arah belakang, langsung ke arah Yif. Dan untuk itemnya Haskell, jawaban juga mungkin dengan Wind of Nature. Karena dengan Rose Gold Meteor setidaknya magic damage dari Suns tidak akan maksimal. Dan untuk sekarang Suns benar-benar ketinggalan 200 gold dan belum punya Winter Truncheon. Jadi belum ada penyelamat. Belum ada item yang bisa menyelamatkan nyawa dia nantinya ketika dalam keadaan genting. Belum ada item protection, tapi yang lebih mahal adalah tadi. Kamu lihat gak gameplaynya Owl dan Profesor. Kairi udah standby di sana, tapi kenapa Kairi nggak ngebuka? Karena Kairi nunggu sentrinya dipencet dulu. Iya. Sentrinya dipencet, terdeteksi 4 player dan Kairi langsung baru fokus ke arah purple-nya. Dan untuk sekarang barulah momentum Lord yang paling menentukan. Apalagi beberapa detik lagi, 30 detik lagi lebih tepatnya. Kita akan melihat Lord evolve dan ini akan mahal harganya bagi kedua belah tim. Apalagi pemegang dari 2 Retribution yang paling bergengsi untuk saat ini. Yang harus lagi dan lagi kita saksikan satu Lord penentu. Dan ini banyak banget ya gap yang tadi terjadi di antara kedua belah jungler. Kairi sekarang sama-sama udah level 15 juga, 4.000 yang diunggulkan. Tapi nampaknya kali ini Aura Fire sudah set up dan gak akan ditarik ulur. Dan Kairi sudah mulai hadir dan mencari informasi. Oke, mereka akan coba tipat kembali, tampaknya di depan sana. Dibalaskan take overload from Kairi. Ada retribution, ternyata kali ini 1-1-1 dan bahkan sangat-sangat luar biasa. Kita tidak salah membilang Fan sekarang berada di posisi kedua dari Retribution Owl. Tapi base turret di arah bawah ternyata didapetin sama Aran. Tadi tuh udah mau coba tuker, Iya. dia mau dapetin bawah atau mau dapetin Lord. Tapi ternyata mereka milih Lord tuh. 4-1 ya tadi akhirnya ya peperangannya. Tadi kalau seandainya Lordnya diamankan Aura Fire itu udah dapetin bottom lane, dapat Lord juga itu udah untungnya 2 kali lipat. Tapi untuk sekarang Aura Fire harus melakukan defense terlebih dahulu, apalagi Keyboy ready dengan flickernya. Apakah kita akan melihat lagi-lagi kejutan heavy spin muncul dari Akai? Sebenarnya high ground defender dari Aura Fire ini cukup kuat ya. Tapi kita akan lihat karena ini adalah Lord yang evolve. Tapi flicker Flicker? Nampaknya soft skill yang sangat mahal telah dikeluarkan kali ini. Flicker for nothing. Membuat para pasukan dari Onyx kayaknya mungkin udah harus meredam permainan mereka. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Dan mereka akan coba turunkan untuk inisiatornya. Mungkin akan ada di arah Suns. Karena Keyboy dan no flicker. Lord sudah langsung enhance dan range menuju ke RBS turret. Terbuka dan sangat bebas. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka lebih fokus dan bahkan Keyboy di depan sana heavy spin for defensive. Dapatin Keyboy, immortality-nya bencana bahkan Keyboy tidak bisa diselamatkan kembali. Ke dalam kandang naga dan dibakar oleh sang naga. Keyboy kembali menjadi korban Owl. Keyboy menjadi pertukaran dengan adanya base turret di arah top lane. Tapi perlahan dari Onyx, mereka banyak banget momen-momen yang dimanfaatkan oleh Aura Fire ya. Tadi ada flicker informasi yang sudah disampaikan juga. Dan gimana defensif yang memang dilakukan maupun itu Keyboy di depan. Ya udah tetap dimakan aja dan berkali-kali high-nya ngedodge apa yang dilakukan oleh dari Keyboy. Iya, heavy spin yang selalu dimanfaatkan untuk batu loncatan saja. Karena balik lagi dengan Vengeance, dia memiliki efek imun.
Dan sekarang Suns dari tadi bahkan dari di top lane. Dia menahan vengeance-nya dan juga final slash-nya agar belum bisa dilakukan inisiasi. Tapi untuk sekarang Suns harus lebih berhati-hati karena terlalu banyak elemen of surprise dari Aura Fire. Terlalu banyak hero-hero yang loncat menuju ke arah Suns. Namun lagi-lagi Kairi di tempat yang berbeda. Dia datang dengan memainkan makro manajemen yang luar biasa. Dan Pencet dulu. ini yang membuat Aura Fire kebingungan. Mereka mau melakukan endgame, mereka mau melakukan push, mereka mau melakukan team fight, tapi mereka harus memperhatikan juga bahwa di belakang sana Kairi selalu melakukan split push. Link, sosok assassin yang menakutkan tentunya. Agar nantinya Aura Fire ketika fokus dalam team fight, mereka lupa bahwa ada base yang terancam di belakang. Hanya ada satu purple buff untuk saat ini. Yes, dan ini Tidak dia. ada purple buff untuk Kairi dari sisi Aura Fire. Freeze Gak ada buff. pertukaran Aul. Yep, dan Freeze buff yang menarik kali ini. dan dari Aura Fire mereka harus bisa memanfaatkan dengan adanya 2 super minion ya yang berjalan di arah mid dan juga bottom. Ya. Walaupun ini akan menjadi distraksi utama Aura Fire. Kita tahu dengan adanya Aran yang punya crowd control yang sangat-sangat besar juga. Itu dibutuhkan di saat team fight. Tapi banyak kali momennya dari Aran ini berfokus untuk mirroring atau ngejalanin lane jauhnya. Ya, karena balik lagi. Split push, tiba split push. Daripada nanti team fight-nya mungkin 4 lawan 5. Dan sebenarnya damage-nya udah cukup banget dari Aura Fire. Karena mereka punya Beatrix dengan... Reda dapat, hey! Membatal mundur ke arah belakang. Di masa team fight, Final Slash dan Sun. Nampaknya kali ini team fight ada yang berbeda. Lihat damage-nya terlalu besar. Mundur ke arah belakang, Penalty selalu mendapatkan kemungkinan dari Walmart. Mulai sama membuat seorang Sin. Benar-benar mendominasi dan Albert masih bertahan begitu saja. Tidak mau mendapatkan satu poin kill dari Onyx. Mereka memilih untuk mundur. Mengendorkan permainan mereka. Karena mereka sadar. Mereka tidak mereset. Mereka mau kontes. Kali ini pada pasukan Aura Fire yang mungkin akan sedikit kebingungan. Dan Final Slash, Boy! Ditumbangin begitu saja. Damage yang besar. Ada Retribution. Dan bahkan di depan sana Kairi gagal. What a Retribution from Fun. Pertukaran kembali. Double kill didapatkan. Kabuknya akan menjadi korban ke arah sana. Shutdown. Kairi terperangkap. Immortality. Sans. Dan lihat. Looking for wipeout. Aran di mid lane. Kairi. Aran di Berhasil mid lane. mendapatkan satu. Tepakan Aran. Aran kembali bersinar. Aran kali ini memberikan ruang yang sangat mahal. Tapi Kairi masih bertahan. Kairi mau coba bertimbang ke arah seorang Shin. Tapi Aran menyelesaikan itu semua. Aran effect.